ketiga, Jadi cara poinnya menaikkan adalah energi positif Anda. Anda berucap syukur, mensyukuri apa yang sudah Anda miliki. Hal lainnya paling gampang ya. Anda lihat kan, saya lagi dengan teman saya, beliau adalah seorang pakar internet marketing, legenda internet marketing Indonesia. Ya. Sebut saja inisialnya Pak Zen ya, pakai inisial saja, Pak Zen. Saat kita ngopi tadi atau ngobrol seperti ini, hanya dengan mensyukuri kita masih bernafas. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini saya kok masih bernafas ya. Berarti saya masih hidup. Nah, itu cara mensyukuri teman-teman. Segampang itu. Bisa merokok, bisa lihat orang-orang di jalan, coba perhatikan. Nah, ini motor lewat banyak ya. Ya kan? Kita mensyukurinya. Apapun yang kita lihat, kita syukuri. Apapun yang kita rasakan, kita syukuri. Apapun yang kita dengar, kita syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Ru dari Pondok Indonesia. Sesuai dengan janji saya tadi, saya akan membahas tentang cara menaikkan energi Anda menjadi jauh lebih positif lagi. Kenapa ini sangat penting teman-teman? Ketahui dan sadari bahwa mungkin salah satu dari Anda saat ini mengalami sesuatu hal yang tidak menyamankan. Contohnya, kehidupan Anda itu merasa ruwet. Ya, rezeki itu rasanya kok seret gitu. Atau secara fisik tubuh Anda mengalami hal-hal yang tidak enak. Kepala Anda sering pusing, Anda sering pegal-pegal. Ya. Boleh jadi itu bukan karena Anda sedang kena penyakitan, ya, sakit atau boleh jadi tidak demikian teman-teman. Bisa jadi itu akibat dari tumpukan energi negatif yang masuk ke dalam diri Anda yang tidak Anda sadari. Lantas, dari mana sih energi tersebut bisa masuk? Yang pertama, kita menciptakan sendiri teman-teman. Contohnya Anda sering marah, sering sedih, sedih galau, entah memikirkan masalah keluarga Anda, dengan pasangan Anda, atau Anda sedang memikirkan dengan rekan kerja Anda atau siapapun, ya. Atau Anda lagi mikir masalah ekonomi. Pikiran-pikiran ruwet inilah yang menciptakan energi negatif, ya, dan menumpuk di dalam diri Anda. Itu dari faktor internal Anda. Kemudian ada faktor eksternal teman-teman, dari luar. Nah, dari luar itu seperti apa Mas Nuk? Ya, banyak energi negatif yang Anda serap di lingkungan Anda. Contoh, Anda ketemu dengan orang yang energinya negatif, jelek gitu. Anda berkumpul, ya. Kemudian tanpa Anda sadari, Anda menyerap energinya dan masuk ke dalam tubuh Anda. Maka ini akan mempengaruhi siklus kehidupan teman-teman. Bahasa gampangnya kan begini teman-teman. Sesuatu hal yang baik itu akan mendekati suka dengan hal yang baik, ya. Hal baik menarik hal yang baik, hal buruk menarik hal buruk. Jika di dalam tubuh Anda ini belum bersih, masih kotor, apa yang terjadi? Ya, Anda akan menarik hal-hal yang negatif masuk ke dalam diri Anda. Maka langkah pertama adalah Anda membersihkan di dalam diri Anda. Ya, itu langkah pertama. Nanti saya ajarkan caranya. Itulah penyebab kenapa kehidupan Anda itu ruwet, ya, ekonomi Anda seret, kemudian rumah tangga Anda berantakan. Itu disebabkan karena itu tadi, faktor-faktor negatif yang Anda sadari atau tidak Anda sadari, yang Anda ciptakan dari dalam internal diri Anda atau dari eksternal, dari lingkungan. Informasi-informasi yang nggak penting Anda masukkan, sampah-sampah pikiran Anda masukkan. Itu penyebabnya. Barulah kita menginjak masalah cara menanganinya. Oke? Tapi sebelum saya melanjutkan, sangat terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar di kelas privat My Hipnotis, dan buat teman-teman yang sudah membeli e-book kitab My Hipnotis. Dan buat Anda yang ingin mendapatkan bimbingan langsung dari saya, Anda ingin menjadi seorang ahli hipnotis, ahli mempengaruhi siapapun, saya akan bimbing Anda, saya akan cetak Anda menjadi penghipnotis yang handal, tangguh, mumpuni, pilih tanding. Ya, silakan nanti hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan bagaimana sih cara menanganinya. Yang pertama tentu Anda harus membersihkan di dalam diri Anda terlebih dahulu. Bagaimana cara membersihkannya Mas Nuk? Gampang teman-teman. Setiap orang ini mempunyai metode atau cara. Ya, bebas sebenarnya caranya atau metodenya. Yang paling penting dan terpenting itu bukan cara. Kalau cara itu ada ratusan ribuan cara di luar sana. Nah, bagaimana Anda menggunakan cara tersebut? Oke, saya ambil contoh dari saya ya, supaya Anda lebih paham.
Kalau saya membersihkan energi biasanya melalui banyak cara, seperti ngopi. Ya, ngopi itu kan kelihatan sepele ya teman-teman. Orang seruput minum kopi sambil rokok udat udut kepas kebus. Kalau saya enggak, saya memberikan afirmasi kepada diri saya, gitu. Sambil ngopi, saya melakukan namanya meditasi. Bukan berarti saya duduk bersila terpejam, enggak. Ya itu kan teknik bukan. Tapi saya masuk kondisi meditatif, kondisi rasa. Di mana saat saya ngopi, saya mengucapkan syukur di dalam hati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Uang banyak selalu hadir dalam kehidupanku secara terus-menerus, semakin bertambah dan bertambah. Bisa saya gunakan untuk keperluan saya, bisa saya tabung, bisa saya simpan. Dan semakin bertambah dari arah yang saya duga maupun yang tidak saya duga. Itu teman-teman. Jadi poinnya adalah Anda berucap syukur, mensyukuri apa yang sudah Anda miliki. Hal lainnya paling gampang ya. Anda lihat kan, saya lagi dengan teman saya, beliau adalah seorang pakar internet marketing, legenda internet marketing Indonesia. Ya. Sebut saja inisialnya Pak Zen ya, pakai inisial saja, Pak Zen. Saat kita ngopi tadi atau ngobrol seperti ini, hanya dengan mensyukuri kita masih bernafas. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini saya kok masih bernafas ya. Berarti saya masih hidup. Nah itu cara mensyukuri teman-teman. Segampang itu. Bisa merokok, bisa lihat orang-orang di jalan, coba perhatikan. Nah ini motor lewat banyak ya. Ya kan? Kita mensyukurinya. Apapun yang kita lihat, kita syukuri. Apapun yang kita rasakan, kita syukuri. Apapun yang kita dengar, kita syukuri. Kita mendengar sesuatu, oh telinga kita masih sehat. Mata kita lihat berarti kita masih sehat. Gitu loh teman-teman. Ya, masih berjalan, bergerak dan sebagainya. Syukuri. Itu cara yang paling mudah. Atau cara yang lain, kalau cara saya sambil ngopi, sambil dimanapun berada ya, masuk kondisi meditatif. Mandi. Ya, kemarin saya buat videonya kan. Bagaimana saya melakukan afirmasi sambil mandi. Setiap gujuran air yang saya teteskan melalui ubun-ubun kepala, saya berterima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dalam hati ya, nggak perlu ngomong, santai saja. Terima kasih ya Allah, hari ini saya bahagia. Saya mengucap syukur padamu ya Allah. Engkau telah membersihkan energi negatif yang ada di dalam diriku dan di luar diriku. Dan ketika energi negatif ini sudah engkau bersihkan ya Allah, otomatis keran-keran rezeki saya akan mengalir terus-menerus. Datang dari arah manapun, kapanpun. Baik itu uang kecil atau uang besar, sama mudahnya masuk dalam kehidupanku. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesehatan, kebaikan buat diriku dan keluargaku. Dan siapapun yang berbuat baik, Engkau balas secepatnya. Itu contohnya teman-teman. Jadi konsep untuk membersihkan rezeki adalah dengan cara kita melakukan penyadaran. Ya, itu cara mudahnya. Bukan berarti Anda harus, kalau muslim ya, sholat, wirid, itu bisa. Pertanyaannya ketika Anda sholat khusyuk enggak? Ketika Anda wirid enggak? Jangan-jangan Anda sholat malah Anda itu lagi stres, ya. Bukan karena Anda khusyuk berzikir, enggak. Kan kebanyakan gitu. Ada orang sholat, zikirnya lama, oh dia khusyuk, oh belum tentu. Jangan-jangan dia lagi stres, masalahnya banyak. Iya nggak Pak Yasin ya? Betul ya? Kan belum tentu kan? Ya. Maka pahami 4 konsep ini. Yang pertama, jika Anda percaya Tuhan itu ada, itu di level pertama ya. Kemarin saya jelaskan, saya ulang lagi. Yang kedua, jika Anda percaya Tuhan itu maha melindungi, menjaga Anda dan keluarga Anda, itu di level kedua. Tingkat keimanan Anda. Jika Anda percaya bahwa Tuhan itu maha tahu segalanya apa yang Anda rasakan, tanpa Anda ngomong, tahulah kebutuhan Anda, itu di level ketiga. Dan yang keempat, jika Anda meyakini bahwa Allah atau Tuhan itu maha mencukupkan, Allah maha kaya, ya teman-teman, sadari itu. Ya kan lucu, Anda takut miskin, tapi Anda mengaku hambanya Tuhan yang maha kaya. Ini konsep berpikir yang bagaimana, kan tabrakan logika Anda. Gitu loh teman-teman. Ya, simple. Itu cara membersihkan. Kemudian, yang kedua adalah ikuti insting atau naluri Anda. Naluri yang bagaimana? Dalam hidup kita butuh namanya pengembangan diri teman-teman. Contohnya, dulu saya juga melakukan pengembangan diri, mengubah mindset atau cara berpikir saya. Dengan cara apa? Saya ikut pelatihan-pelatihan. Nah, meskipun harus berbayar. Apakah itu murah? Ya enggak juga. Tapi karena hati nurani saya yang menuntun
untuk melakukannya, maka saya juga rela mengeluarkan uang, ikhlas. Dan hasilnya, hari ini, sampai detik ini teman-teman, saya membuat video ini, saya sudah mengajar dari Sabang sampai Merauke. Dari luar negeri banyak sekali jadi murid saya. Saya sudah mencetak para penghipnotis hebat. Ada ratusan penghipnotis yang saya cetak. Saya menghipnotis ribuan orang dari berbagai profesi. Entah itu dokter, dokter umum, spesialis, dokter anak, dokter macam-macam, ya, perawat bidan, bapak polisi, TNI, pegawai negeri, pengusaha, sales, marketing, bapak ibu dosen, guru, petani, pedagang, semuanya belajar ke saya teman-teman. Ini fakta ya. Jadi kalau saya tidak berani melakukan investasi dan menuruti hati nurani saya, insting saya, atau intuisi saya, Anda tidak akan melihat saya di layar kaca ini teman-teman, dan menjadi seorang guru hipnotis ya. Maka saat ini misalkan Anda tergerak nih, oh saya cocok dengan Mas Nu untuk mau belajar meskipun harus berbayar, tanya hati nurani Anda, jangan tanya pikiran Anda. Kalau tanya pikiran bisa jadi nanti Anda termanipulasi, oh kok mahal ya, oh kok keluar uang ya. Tapi kalau Anda tanya hati nurani Anda, itu beda cerita. Oh saya butuh, oh saya memang ingin berubah, ya lakukan. Itu ya teman-teman, sesimpel itu. Kemudian yang ketiga teman-teman, supaya energi Anda meningkat, ya, apa? Bergaulah dengan orang-orang yang mempunyai vibrasi, mempunyai frekuensi yang positif. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai frekuensi energi positif, ya akan nular. Hukum tarik-menariknya kan begitu teman-teman. Mas Nu, saya nggak punya teman nih, terus gimana? Saya sendirian. Nah, ini konsepnya, saya ajarkan supaya Anda paham. Yang namanya bergaul itu adalah informasi yang masuk ke pikiran Anda teman-teman, bukan fisik Anda. Contoh, Anda di rumah, tapi Anda melihat video saya, ya, Anda melihat saya ngomong, kemudian meresapi kata-kata saya, itu termasuk Anda bergaul dengan saya. Bergaul itu bukan harus secara fisik dengan tetangga Anda, belum tentu enggak, tidak demikian gitu loh. Jadi informasi yang berguna, yang positif buat Anda itu yang Anda serap, Anda masukkan, artinya Anda bergaul Anda dengan lingkungan Anda, gitu ya teman-teman. Bukan berarti Anda harus kumpul-kumpul dengan secara fisik, belum tentu juga, gitu loh maksudnya. Itu ya. Jadi 3 hal ini jika Anda lakukan, kehidupan Anda berubah. Yang pertama tadi apa? Anda mengubah frekuensi Anda, ya kan? Frekuensi apa? Ya frekuensinya Anda di level yang power, bukan di level yang fast teman-teman. Kalau level fast itu kan level rendah ya, ada kalau marah, sedih, cemas, apatis. Kalau level power itu apa? Senang, bahagia, bersyukur, cinta, ya, yang positif. Nanti saya tampilkan di sini tabelnya, Anda baca sendiri. Ketika Anda sudah mengubah frekuensinya, otomatis energi Anda ikut naik tadi, ya, naik. Dan ingat, ketika Anda membersihkan diri Anda tadi, membersihkan rasa Anda, maka vibrasi Anda, getaran rasa Anda akan semakin kuat, menyebar, dan sampai ke orang-orang yang baik, karena Anda menyebarkan vibrasi yang baik teman-teman, dan akan kembali kepada Anda. Gitu ya. Sesimpel itu teman-teman. Dalam hidup ini kita harus mempunyai konsep atau panduan supaya Anda tidak linglung. Jangan sampai Anda masuk ke hutan, Anda tidak tahu jalannya, kan kacau, bisa tersesat, ya, bisa mati kelaparan. Anda tidak tahu how to survive di dalam hutan. Apa bedanya hidup ini? Ini adalah welcome to the jungle. Artinya kita hidup di dalam dunia yang tidak serba pasti, ya kan? Kehidupan yang tidak pasti. Nah, kenapa Anda takut dengan yang namanya tidak pasti? Saya kasih tahu. Saya mau tanya nih, di dalam dunia yang pasti ini apa teman-teman? Coba Anda pikir. Yang paling pasti di dunia itu apa sih? Apakah Anda karena gaji tiap bulan pasti? Ya belum tentu. Siapa tahu Anda besok dipecat, itu kan tidak jadi gajian teman-teman. Siapa tahu besok perusahaannya bangkrut, ya kan? Nggak ada yang pasti. Terus yang pasti apa, Mas Nu? Oke, saya kasih tahu. Yang pasti di dalam hidup itu adalah ketidakpastian itu sendiri teman-teman. Paham ya? Yang paling pasti di dalam hidup itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Maka jika Anda sudah tahu di dalam hidup bahwa yang paling pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri, senang, malah enak gitu loh. Coba Anda dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan misalkan, "Hei fulan, kamu tak pastikan rezekimu setiap bulan 500.000." Nangis sampean. Sampean sudah bekerja dari pagi sampai malam, pontang-panting hanya 500.000, gimana? Dipastikan.
nangis kan? Kan lebih enak kalau dikasih peluang tidak pasti kan, dikasih kebebasan. Bisa jadi Anda berusaha dapat 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta barangkali 1M, 2M loh. Karena ada unsur ketidakpastian. Nah, kalau Anda dipastikan ya nangis sama protes. Ya kalau dipastikan 1M sama seneng. Kalau dipasti 200.000 1 bulan sudah mati-matian merasa Anda bekerja keras berpikir ya kan nangis ya. Gitu loh. Nikmati dalam hidup itu harus tahu konsepnya supaya Anda bisa secepatnya, selekasnya mengubah kehidupan Anda. Kesulitan itu bukan hambatan, ingat, kesulitan itu bukan hambatan, tapi sarana kita untuk belajar, mengasah diri, bagaimana mengasah mental kita, mengasah pikiran kita, mengasah habit kita, mengasah tindakan kita. Dimulai dari cara berpikir dulu, ya, mindset kita harus kita tata dulu. Seringkali para motivator berkata demikian, semuanya berawal dari apa yang kita pikirkan, apa yang Anda pikirkan, kemudian menjadi apa, ucapan akan apa, menjadi sebuah tindakan. Ya, tindakan dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan. Kebiasaan diulang-ulang akan menjadi sebuah karakter. Nah, karakter di sini yang menentukan masa depan, gitu loh. Ya, tergantung Anda milihnya, mau yang berpikir yang positif atau negatif. Pikiran bawah sadar itu oke-oke saja. Anda berpikir negatif ya oke jadi, Anda berpikir negatif positif ya jadi. Kan enak dikasih choice, dikasih pilihan. Kalau Anda bijak ya milih yang positif, gitu ya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, sangat terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis. Saya tunggu buat Anda yang belum daftar, saya gembleng, saya didik Anda menjadi ahli hipnotis paling hebat, ya, paling mumpuni, pilih tanding. Oke, terima kasih. Salam hormat dari saya, Mas Nuk Sinastem, bye-bye. Salam hipnosa, salam cerdas.